Mantan juara dunia 135 dan mantan pemegang gelar WBC 140 Devin "The Dream" Haney kini semakin merana. Bahkan dia disebut menjadi salah satu petinju gelandangan karena tidak tahu siapa yang akan menjadi lawan dia berikutnya. Dengan statusnya sebagai salah satu petinju tak terkalahkan dan mantan pemegang berbagai gelar juara dunia, sebetulnya sangat disayangkan melihat nasib Devin Haney ini. Apa yang menimpa petinju ini adalah buntut dari kekalahan memalukannya dari petinju muda berbakat King Ray. Meskipun kekalahannya saat itu akhirnya dibatalkan karena Ryan Garcia terbukti menggunakan zat terlarang dan akhirnya disanksi denda dan skorsing 1 tahun, namun penggemar tinju dan para praktisi tinju terlanjur menganggap Devin Haney sudah hampir selesai. Hal terbesar yang membuat posisi Devin Haney seperti itu besar kemungkinan karena gaya permainan Devin Haney yang dinilai sangat membosankan dalam bertarung, sehingga penggemar tinju menganggap bahwa ketidakadaan Devin Haney tidak berpengaruh apa-apa dalam olahraga ini. Belum lama ini Devin Haney telah menolak bayaran sebesar 1,6 juta pound sterling untuk melawan lawan wajib WBC-nya di 140 yaitu Sandor Martin. Setelah tawaran bayaran yang dimenangkan oleh Top Rank dan ia mungkin akan beralih ke rencana berikutnya yaitu kemungkinan untuk naik ke 147. Sangat diyakini meskipun Devin Haney mengajukan gugatan hukum terhadap Ryan Garcia, tapi sebenarnya kubunya berkeinginan untuk tanding ulang. Tentu saja dia ingin membalas sekaligus membuktikan nilai pasarnya lagi. Gaji besar yang diinginkan oleh Devin Haney tidak akan ada tanpa dia melakukan pembalasan terhadap Ryan Garcia, dan kesempatan itu telah sirna sekarang dengan keputusannya untuk mengajukan gugatan terhadap Ryan. Dia perlu membalas kekalahannya, tetapi dia tidak dapat melakukannya lagi karena keputusannya untuk menuntut secara hukum. Padahal sebelum gugatan tersebut, Ryan Garcia telah menyatakan minatnya untuk memberikan Devin Haney kesempatan tanding ulang, yaitu untuk pembalasan dendam. Namun sekarang hal itu kemungkinan tidak ada lagi. Di media sosial, Ryan Garcia menutup kemungkinan Devin Haney mendapatkan pertandingan ulang yang menguntungkan lawannya dengan mengatakan hal itu tidak akan terjadi karena gugatannya. Devin Haney sekarang membutuhkan pertarungan besar untuk kembali menempatkan dirinya dalam pasar tinju karena Haney bukanlah daya tarik dalam pay-per-view. Jika dirinya memutuskan naik ke 147, maka dia akan bentrok melawan petinju berbakat di sana. Di antaranya adalah Jaron Butch Ennis, juara baru WBO Brian Norman Jr., Eimantas Stanionis dan Mario Barros Jr. sebagai pemegang gelar menyusul kepindahan mantan juara tak terbantahkan Terence Crawford ke 154. Itu semua adalah para petarung yang berbahaya bagi Devin Haney dan beberapa pertarungan yang bisa saja membuat dirinya kalah. Tidaklah tepat bagi Devin Haney untuk bertarung dengan Butch Ennis karena hal itu akan menjadi langkah yang terlalu berisiko bagi dirinya. Mengalahkan keempat petarung tersebut membuat Devin Haney berpotensi berada di posisi teratas dalam peringkat pound for pound. Ia mungkin masih harus mengalahkan orang lain untuk mendapatkan peringkat 1 pound for pound karena hanya Butch Ennis yang mendapat peringkat tinggi dari kelompok itu. Ini memiliki ukuran tubuh yang cukup untuk bertarung di 154. Jadi, ia bisa pindah ke kelas itu dan mengalahkan Crawford, Fundora, ataupun Tim Tszyu untuk mendapatkan posisi peringkat 1 pound for pound. Mengalahkan Butch Ennis dan kemudian 1 atau 2 orang ini mungkin akan menjadi hal yang menguntungkan bagi Devin Haney. Banyak penggemar yang menganggap mantan juara dunia 2 divisi Devin Haney sudah kalah setelah angka mayoritas 12 ronde dari Ryan Garcia pada awal tahun ini, yaitu tepatnya di tanggal 20 April 2024. Devin Haney telah dijatuhkan sebanyak 3 kali dalam laga itu dan dia terlihat tampak kalah telak. Ia belum bertarung lagi sejak kekalahannya itu dan sekarang menuntut Ryan Garcia akan beberapa hal. Baru-baru ini, Devin Haney juga telah bereaksi di media sosial saat Artur Beterbiev menilai dia sebagai petarung peringkat 5 dalam daftar petarung pound for pound miliknya dengan mengatakan bahwa dia akan menjadi pound for pound peringkat 1. Tidak mengherankan para penggemar mengecek Devin Haney atas prediksinya bahwa dia akan menjadi petarung peringkat 1 pound for pound.
Untuk menjadi peringkat 1 dalam petarung pound for pound, Devin Haney harus mengalahkan beberapa petarung papan atas di divisi manapun yang akan ia tempati saat ia akan kembali naik ring. Beberapa penggemar mempertanyakan apakah Devin Haney hanya tertarik pada pertarungan ulang melawan Ryan Garcia dan apakah dia akan pensiun setelah kemungkinan dia akan dikalahkan Garcia lagi. Untuk bangkit dari kekalahan itu, bagi Haney mungkin akan sulit karena lawan-lawannya akan mengikuti cetak biru dari Ryan Garcia, yaitu dengan mengincarnya melalui pukulan hook kiri pendek ke kepalanya. Haney tidak dapat membendung pukulan itu sepanjang ronde dan berulang kali dia keteteran, dan akibat kekalahan yang memalukan itu, nasib Devin Haney dan juga karirnya kini sedang berada dalam bahaya. Meskipun ayah Devin Haney berusaha keras untuk membuat gaduh di kehidupan Devin Haney, namun ternyata dia masih tidak mampu membuat para penggemar tinju simpatik. Ya, gaya bertinju Devin Haney sekali lagi menjadi salah satu faktor penyebab, yaitu sangat dan sangat membosankan. Bayangkan saja jika penonton melihat pertarungan dengan mengeluarkan biaya besar, namun disuguhi dengan penampilan perlarian secara maraton dalam 12 ronde. Tidak sedikit Devin Haney terkena cemoohan oleh para penonton saat dia tampil di atas ring tinju, dan itu karena penampilannya yang sering berlari. Jika Haney memang berkeinginan untuk rematch dengan Garcia, maka sebaiknya dia melakukan laga pemanasan untuk mengembalikan performanya sejak laga pertamanya itu, karena Devin Haney belum pernah bertarung sejak dia melawan Garcia. Tentu saja akan berisiko bagi dia untuk langsung bertarung ulang melawan Ryan Garcia tanpa melakukan pemanasan. Dan jika tidak ada taruhan besar yang dipertaruhkan Devin Haney, mengikuti pertarungan pemanasan adalah langkah yang sangat cerdas. Namun, jika Haney menjalani laga pemanasan, kemudian ia mungkin kalah, maka tentu saja semua uang yang akan ia dapatkan dari duel ulang melawan Garcia akan otomatis hilang. Tidak mungkin mereka bisa menjual pertarungan kedua dalam kondisi seperti itu. Diyakini jika Haney sepertinya tidak akan melakukan pemanasan karena ada begitu banyak uang yang bisa ia hasilkan dari rematch-nya melawan Ryan Garcia. Itu akan membawa sebuah risiko besar baginya. Namun, jika ada petinju non-elit dan jauh lebih kecil dari Haney melakukan pemanasan, kemungkinan akan menjadi suatu hal yang akan dilakukan oleh dirinya. Sahabat tinju dunia, bagaimanakah karir Devin Haney ini berikutnya? Apakah dia akan mampu bersaing di divisi 147 atau di bawahnya guna mengembalikan nilai jualnya di pasar olahraga tersebut? Ya, kita tunggu saja.